Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Michael Oslari Tonang. Pada saat ini kita akan membahas topik yang berbeda. Nah, ini kita akan membahas internal ataupun framework dari COSO. Internal control atau framework COSO. Sebelum kita memasuki materi, kita terlebih dahulu mengetahui sejarahnya. Nah, COSO ataupun the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission didirikan pada tahun 1985. Ini didirikan oleh karena pada tahun 1970-an ada isu ataupun ada peristiwa-peristiwa kecurangan-kecurangan dalam akuntansi keuangan yang terjadi di Amerika Serikat, sehingga kelompok COSO ini dibentuk pada tahun 1985. Nah, dari situlah banyak perusahaan-perusahaan besar menerapkan dari framework dari COSO yang dibuat pada tahun 1985. Pengantarnya, internal control atau framework yang dikeluarkan oleh COSO yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang luas diterima di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan suatu internal control yang banyak diterima dan paling umum dipakai di Amerika Serikat. Dan bukan cuma di Amerika Serikat saja, tetapi di hampir seluruh perusahaan besar yang ada di seluruh dunia. Ini kita lihat ada 5 komponen yang membentuk daripada internal control tersebut. Yang pertama adalah control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities. Kita akan membahas satu persatu. Pertama kita akan bahas control environment dulu. Control environment atau lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajer puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya entitas itu. Jadi dari control environment ini, lingkungan pengendalian ini adalah di mana para pemegang atau pemangku kekuasaan untuk memastikan dari segala tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mereka ciptakan itu tidak akan menimbulkan satu kesempatan untuk melakukan kecurangan bagi pekerja-pekerja. Di environment ini, kita akan melihat beberapa topik mengenai contohnya integritas dan nilai-nilai etis. Integritas dan nilai-nilai etis adalah produk yang standar, etika, dan perilaku entitas. Subkomponen dari ini adalah menghilangkan. Ini kita perlu garis bawahi. Yang bertulis merah ini menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Komitmen pada kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. Nah, dari komitmen dan kompetensi ini, pemangku kepentingan ataupun para manajer direktur melihat bagaimana kemampuan karyawan-karyawan dan komitmen karyawan-karyawannya. Partisipasi Dewan Komisaris Komite Audit. Nah, di sini juga memiliki audit internal dari perusahaan tersebut. Bagaimana mereka memikul tanggung jawab untuk dapat memastikan tidak terjadinya suatu kecurangan ataupun suatu tindakan tidak jujur atau ilegal atau bahkan tidak etis. Kita masuk ke risk assessment. Risk assessment ini membahas atas pelaporan keuangan yang tindakan dilakukan manajemen untuk melakukan atau mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Setelah mengidentifikasi suatu risiko, manajemen mengestimasi signifikansi risiko itu. Jadi ketika sudah contohnya ada risiko terjadinya kecurangan, maka para manajemen ataupun para direktur dapat mengestimasikan kemungkinan risiko ini akan terjadi lagi atau dapat mengembang di dalam perusahaan itu.
Auditor juga akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko oleh manajemen dengan memanfaatkan kuesioner dan diskusi dengan manajemen. Nah, para manajer juga akan melakukan diskusi kepada auditor untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi dan tindakan apa yang akan diambil untuk mengantisipasi ataupun untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Kita akan masuk ke control activities. Control activities atau aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur. Selain itu, sebenarnya ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat diterapkan di beberapa perusahaan besar, termasuk itu pengendalian manual dan terotomasi. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi 5 jenis berikut ini. Pemisahan, otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atau aset dan catatan, pemeriksaan kinerja secara independen. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh para manajer untuk menjaga agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Sehingga pemisahan ini, kenapa dilakukan pemisahan? Supaya setiap karyawan itu fokus dengan apa yang sudah ditugaskan kepada dia, apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Otorisasi yang sesuai dengan transaksi. Nah, ini otorisasi yang sesuai dengan transaksi ini harus melaksanakan segala sesuatu itu dengan prosedur yang sesuai ataupun prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen dan catatan yang memadai. Setiap transaksi, setiap melakukan suatu kegiatan, maka perusahaan itu memiliki dokumen ataupun catatan yang memadai, yang artinya yang lengkap dan tidak terbata-bata sehingga tidak ada munculnya kecurigaan akan terjadinya kecurangan. Pengendalian fisik atas aset dan catatan. Nah, di sini kita harus pandai ataupun harus pintar bagi para manajer untuk mengendalikan fisik atas aset mereka dan catatan mereka untuk tidak ada indikasi kecurangan yang akan muncul di auditor. Pemeriksaan kinerja secara independen. Nah, di pemeriksaan kinerja ini para manajer harus dapat memastikan bahwa setiap kinerja karyawan-karyawan mereka itu secara independen, tidak terpengaruh oleh sesuatu ataupun oleh orang lain, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kita masuk ke 4, information and communication. Information and communication itu merupakan tujuan sistem akuntansi entitas untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Subkomponennya ini terdiri atas kelas-kelas transaksi seperti retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan sebagainya yang berhubungan dengan transaksi. Untuk memahami perancangan informasi akuntansi, auditor menentukan ada 5. Yang pertama adalah kelas transaksi utama entitas. Yang kedua, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat. Yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset. Sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Kita masuk ke yang terakhir, monitoring activities. Ini merupakan aktivitas pemantauan. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu, pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Jadi, langkah terakhir ini merupakan langkah memastikan apakah yang sudah disusun itu dari keempat yang sebelumnya kita bahas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut jika ingin menggunakan internal control yang dikemukakan oleh KOSO. Kesimpulan, kita masuk di akhir slide. Kesimpulan, ini merupakan kesimpulan yang bisa saya ambil dari topik internal control framework yang dikemukakan oleh KOSO.
Bagi banyak perusahaan, terutama yang berukuran yang lebih besar, Departemen Audit Internal sangat penting demi tercapainya pemantauan yang efektif atas kinerja operasi pengendalian internal. Nah, di pengendalian internal ini merupakan suatu faktor yang mendorong juga untuk tidak terjadinya suatu kecurangan di suatu perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Fungsi audit internal dilakukan oleh staf yang independen. Artinya independen ini tidak dapat dipengaruhi ataupun tidak dapat terpengaruh oleh godaan-godaan atau apapun itu yang menjadikan dia melakukan pelaku kecurangan. Artinya mereka bekerja sama ketika ada karyawan yang ingin mengajak dia bekerja sama dan membayar dia. Selain perannya dalam memantau pengendalian internal entitas, staf audit yang memadai juga dapat mengurangi biaya audit eksternal dengan memberikan bantuan langsung kepada auditor eksternal. Nah, perusahaan jika ingin menghemat biaya juga, mereka tidak perlu memanggil auditor eksternal untuk mengaudit segala transaksi ataupun segala pencatatan mereka. Jika mereka memiliki audit internal yang entitasnya begitu baik dan track recordnya yang begitu baik, sehingga itu dapat mengurangi biaya pengeluaran dari perusahaan itu untuk memanggil auditor dari eksternal dan untuk mengaudit segala transaksi mereka. Standard auditing memberikan pedoman untuk membantu auditor eksternal untuk memperoleh bukti yang mendukung kompetensi, integritas, dan objektivitas auditor internal. Nah, ini yang penting dari auditor internal yang perlu perhatikan adalah kompetensi, integritasnya, dan objektivitas auditornya. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu sering bekerja sama dengan audit internalnya supaya dapat menutupi kecurangan-kecurangan mereka. Dan itu, tidak banyak perusahaan-perusahaan ini kedapatan kecurangan-kecurangan mereka oleh audit eksternal yang dipanggil untuk mengaudit mereka. Nah, ini merupakan kesimpulan yang bisa saya bawakan. Dan saya harap kepada teman-teman yang menonton ataupun yang melihat video ini dapat menyampaikan kesimpulannya juga dari topik yang saya sampaikan ini di kolom komentar. Dan saya percaya dengan topik ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat menambah pengalaman kita ketika kita memiliki suatu situasi di mana yang saya ceritakan ini ataupun yang ada di video ini terjadi pada diri kita. Dan inilah akhir video yang saya buat hingga pada saat ini. Kiranya video ini ataupun pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.